Micin itu nama lainnya adalah MSG, yaitu monosodium glutamat. Jadi dia ada garamnya, ada glutamatnya. Kalau glutamatnya itu yang rasanya itu gurih, sehingga itu digunakan tuh untuk penyedap makanan. Micin atau MSG itu mengandung garam. Nah, jadi memang itu ada batasannya. Karena mengkonsumsi garam yang berlebihan itu memang ada dampak buruknya juga. Karena itu penting untuk berbijak-bijak. Jadi kalau misalnya Mams tambahin MSG, berarti Mams juga harus lihat nih porsi makan yang lainnya. Atau misalnya ada tambahan gula, atau tambahan cabai, atau tambahan garam, atau tidak. Karena dengan mengkonsumsi garam yang berlebihan, nah itu yang bisa menyebabkan komplikasi pada saat Mams yang sedang hamil. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu boleh gak sih ibu hamil tuh makan micin? Nah, micin tuh ibaratnya kayak MSG lah. Nah, MSG itu kan enak tuh. Boleh gak ya dimakan? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Micin itu nama lainnya adalah MSG, yaitu monosodium glutamat. Jadi dia ada garamnya, ada glutamatnya. Kalau glutamatnya itu yang rasanya itu gurih, sehingga itu digunakan tuh untuk penyedap makanan. Glutamat itu sebetulnya ada juga di bahan makanan yang lainnya. Misalnya ada di jamur, ada di tomat, dan lain sebagainya. Di daging-dagingan juga ada. Nah, itu dibuatlah si senyawa glutamat ini dibuat dan dicampur dengan garam, jadinya micin atau MSG yang kita sebut. Intinya adalah itu micin atau MSG itu mengandung garam. Nah, jadi memang itu ada batasannya. Karena mengkonsumsi garam yang berlebihan itu memang ada dampak buruknya juga. Jadi kita ambil contoh, misalnya batasannya adalah sekitar 1,5 sampai 2 gram per hari, atau misalnya setara dengan 1 sendok teh ya. Jadi, kalau misalnya Mams makan tambahin MSG, itu kan garamnya tidak hanya berasal dari MSG aja. Jadi, misalnya terus Mams nambahin gula lagi, terus ada nambahin garam lagi. Nah, itu jadi jumlah garam yang Mams konsumsi sehari-hari itu sudah melebihi ambang yang normal. Karena itu penting untuk berbijak-bijak. Jadi, kalau misalnya Mams tambahin MSG, berarti Mams juga harus lihat nih porsi makan yang lainnya. Atau misalnya ada tambahan gula, atau tambahan cabai, atau tambahan garam, atau tidak. Karena dengan mengkonsumsi garam yang berlebihan, nah itu yang bisa menyebabkan komplikasi pada saat Mams yang sedang hamil. Nah, salah satu dampaknya yaitu yang pertama bisa menyebabkan Mams hipertensi. Jadi tekanan darah Mams itu jadi meningkat. Yang kedua, selain hipertensi bisa juga ada yang namanya preeklamsi. Preeklamsi itu ada tekanan darah tinggi dan juga ditambah dengan kerusakan organ-organ. Misalnya kerusakan organ liver atau hati, atau misalnya ada kerusakan juga di ginjal. Jadi fungsi liver dan fungsi ginjalnya itu menjadi rusak, dan juga lama-kelamaan bisa menyebabkan eklamsi. Kalau eklamsi itu, jadi Mams udah tekanan darah tinggi, terus organnya rusak, terus Mams juga bisa kejang-kejang. Nah, kalau sampai kejang, itu yang bisa berdampak tuh ke janinnya atau janin yang sedang dikandung. Preeklamsi juga bisa menyebabkan atau bisa berdampak negatif terhadap perkembangan janin. Jadi sehingga janinnya itu perkembangannya tidak optimal. Biasanya janinnya itu pertumbuhannya terhambat. Jadi berat badan janin pada saat lahir juga bisa kecil tuh. Jadi janinnya tidak besar. Dan juga bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Jadi itu beberapa contoh dampak yang memang kurang baik nih dengan penggunaan atau mengkonsumsi garam yang berlebihan. Nah, micin ini juga sering banget dijadikan kambing hitam ya. Jadi kista ovarium itu tidak berhubungan langsung dengan micin ya. Jadi kista ovarium itu penyebabnya bukan gara-gara Mams makan micin kebanyakan atau MSG kebanyakan. Nah, itu jadi kista, itu tidak ada hubungannya. Jadi tetap Mams makan micin itu boleh, MSG boleh, asalkan tadi ya, porsinya itu tepat dan tidak berlebihan. Nah, MSG itu pada saat Mams konsumsi itu samalah kayak garam. Jadi dia tidak menyebabkan teratogenik atau yang kita sebut bisa membuat janinnya cacat. Itu tidak ya. Tapi memang konsumsinya MSG itu jangan sampai berlebihan, karena tadi dampaknya itu janinnya bisa jadi kecil, perkembangan janinnya terhambat. Tetapi memang tidak ada penelitian yang sampai sekarang mengatakan bahwa makan micin bisa menyebabkan janinnya cacat. Itu belum ada. Jadi pada saat Mams yang sedang hamil, itu yang paling penting adalah nutrisi ya. Jadi apa yang Mams makan itu yang akan disalurkan ke janinnya. Jadi tidak ada satu makanan di dunia ini yang Mams harus makan dari pagi hingga malam dan selama kehamilan Mams makan itu terus tuh, itu tidak ada. Jadi
Usahakanlah moms makan makanan yang bergizi, seimbang, dan beragam. Jadi moms boleh makan yang dari versi makanan A, B, C, itu pokoknya yang beragam lah. Jadi satu piring itu jangan cuma nasi doang, ya. Jadi harus ada lauknya, ada sayur-sayuran, sehingga yang moms makan itu gizinya komplit dan seimbang. Khususnya untuk ibu hamil, itu kan biasanya ada perubahan-perubahan tuh di indera pengecapnya. Nah, itu boleh untuk menambahkan misalnya penyedap. Ya, tetapi harus diingat bahwa porsinya juga harus yang tepat. Jadi penyedap makanan itu bukan satu-satunya solusi untuk moms bisa makan. Ya, kadang-kadang misalnya moms mau makan yang lebih ada rasanya, misalnya lebih pedas, itu boleh. Tapi nanti disesuaikan lagi ya. Kalau misalnya moms ada GERD atau misalnya ada asam lambung berlebihan, nah sebaiknya moms mulai tuh mengurangi yang rasanya terlalu kuat, misalnya yang terlalu pedas, santan, dan yang lain sebagainya. Oke, sekian dulu konten Dokter Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dokter Kevin, until tomorrow and stay healthy.